Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, maka saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama itu tentang rubrik penilaiannya. Jadi dalam rubrik penilaian coaching kita hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya nanti? Dan saya akan mendengarkan respon dari coaching Ibu sendiri. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nantinya akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan dulu. Boleh ya Bu Tia? Boleh Bu Tia, silakan. Iya, jadi yang pertama itu kompetensi apa ya Ibu Tia gunakan? Ataupun Ibu Tia kembangkan dalam proses coaching nantinya? Hari ini saya akan mengembangkan kompetensi pada coaching kali ini, yaitu yang pertama hadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu Tia. Iya, jadi Ibu berarti Ibu Tia ingin mengembangkan 3 potensi tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Ibu Tia? Iya betul Ibu Tia. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat coaching sebelumnya? Secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi, mungkin saya akan mengembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya Ibu Tia. Berarti nantinya Ibu Tia ingin mengembangkan yang lebih spesifiknya, mendengarkan aktif sehingga menimbulkan kehadiran penuh. Begitu ya. Kemudian indikator yang bagaimana Ibu inginkan dalam proses coaching tersebut? Untuk indikator pencapaiannya, mungkin saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atau permasalahannya yang sedang dihadapi, dan coaching memiliki rencana aksi di depan apa yang harus dilakukan. Baik Ibu, jadi mungkin itu pertanyaan dari saya ya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching. Selalu mengingat dari hal yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan tadi mengenai apa prinsip coachingnya. Nah, selamat ya Bu melakukan coaching. Baik Bu Tia, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Tia. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah, kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya kabarnya juga baik. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu sebentar saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya itu. Baik Pak Agus, apa yang mau Bapak ceritakan? Saya ada waktu sekitar 15 atau 20 menit ya Pak. Iya Bu, begini. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias, kurang semangat menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian saja, sedikit sekali. Kemudian apa ya? Sepertinya rasanya siswa itu malas begitu. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Agus, yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini apa ya Pak?
Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Baik Pak, menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran selama ini Pak? Kalau saya ingat kembali ya, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton begitu. Terlalu dominan juga saya berbicara seperti orang cerita. Kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya begini Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tentunya tidak membosankan. Wah, kalau begitu saya sependapat dengan Pak Agus. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada semacam ice breaking begitulah atau game supaya pembelajaran jadi lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Pak? Kemungkinan karena ya, tugas saya barangkali terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pembelajaran ya yang beragam dan mungkin juga kurang mengasihkan. Kalau boleh tahu Pak, menggunakan sumber belajar apa saja di kelasnya Bapak? Saya biasa menggunakan buku teks Bu yang dari perpustakaan. Oh begitu Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks ya Pak? Saya pikir banyak juga Bu. Sumber belajar bisa dari video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti kuisis, Kahoot, ya, yang sejenisnya yang ada semacam gamenya itu. Nah, betul sekali tuh Pak Agus. Jadi sekarang apa rencananya Pak Agus untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Rencana saya yang pertama itu saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi itu Bu, video dari YouTube. Kemudian kedua, saya juga akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian juga bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi murid terkesan ya tidak dipaksa ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalkan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun juga mungkin laporan digital. Wah, bagus itu Pak rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencananya itu Pak? Jadi gini Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan buat murid, terus menggunakan juga banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian sumber-sumber belajarnya pun juga saya serahkan kepada siswa atau murid-murid untuk memilihnya. Wah, bagus sekali tuh Pak Agus. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak.
Terima kasih Bu Tia atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembicaraan kita ya Pak, tetap semangat. Tetap semangat dalam membimbing murid-murid. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Tia, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Tia, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya itu berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya sudah menanyakan tentang indikator pencapaiannya. Nah, sebelum melakukan coaching dan indikator pencapaian yang sudah dilakukan dan Pak Agus itu kan terkait ya dengan indikator yang Ibu sudah jelaskan tadi. Alhamdulillah Bu, tadi sudah saya menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahan, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Iya, Ibu Tia. Tadi saya sebagai observer ya Ibu, dan saya sudah mengerti bagaimana komunikasi antara Pak Agus dengan Ibu Tia. Nah, saya melihat itu sudah bagus sekali. Sudah menjalankan percakapan itu sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot dan ketika Ibu Tia memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Pak Agus sendiri juga sudah bisa menemukan solusinya. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan dari coaching tadi, yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Luar biasa Ibu Tia. Berarti kompetensi yang Ibu kembangkan tadi waktu mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kita dalam hal ini Pak Agus ya. Nah, sehingga Ibu Tia itu dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan kegiatan coaching ini yang menemukan solusi ataupun permasalahannya sendiri. Begitu kan Ibu Tia? Kalau benar Bu Tia. Luar biasa Ibu, semoga sukses ya Ibu Tia, Pak Agus. Ya, Terima kasih Bu Tia. Dan sama-sama Ibu Tia, Pak Agus. Saya akhiri perbincangan kita dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.